Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, saya akan baca sebuah ayat surat Ad-Dzariyat ayat 56. Kira-kira di kepala kita yang terbersit itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Ketika disebutkan beribadah, kira-kira dalam benak kita apa? Ya, dalam benak kita sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lain. Namun kita harus bisa melihat ayat ini, liya'budun itu maknanya apa sebenarnya? Kita harus kembali lagi pada zaman dahulu kala. Orang-orang pada saat itu memahami liya'budun itu apa? Sehingga kita bisa benar-benar memahami ayat itu. Kalau sekarang kan dengan ilmu fikihnya kita, maka definisinya ibadah itu ya sholat, puasa, ya zakat. Kita harus kembali lagi, apa maknanya liya'budun? Asal katanya dari kata abada. Apa itu? Melayani, kemudian menyembah, dan yang ketiga, tunduk dengan kerendahan hati, dengan penuh rasa cinta. Jadi kalau kita summary-kan, berarti orang yang liya'budun itu adalah orang di mana dia sudah masuk dalam fase dia menyerahkan dirinya dan segala urusannya kepada Allah. Dia akan tunduk patuh itu. Dan dia akan menerima dengan rasa cinta apapun keputusannya. Wow, luar biasa ini. Apakah kita sudah sampai di level ini? Karena tujuan penciptaan kita untuk liya'budun ini. Nah sekarang, saya akan berikan contoh yang sederhana supaya kita memahami dalam aplikasi kehidupan kita. Ada seorang ateis. Orang ateis ini kan berpikir dengan logiknya. Mereka sangat kuat dengan pemikirannya. Kemudian mendatangi seorang ustadz, kemudian mengatakan, saya akan buktikan Al-Quran itu argumentasinya salah, konsepnya salah. Kemudian dia akhirnya dipinjami Al-Quran ini, kemudian akhirnya dia membawanya. Kemudian beberapa saat kemudian, ketika orang-orang beriktikaf di masjid, di bulan puasa, dan ternyata salah seorang yang iktikaf adalah orang ateis tadi. Kemudian ditanya oleh seorang ustadz ini, loh gimana ceritanya? Kok Anda sekarang ada di sini? Gimana perjalanan argumentasi dengan Al-Quran? Kemudian dia menceritakan bahwa saya sudah melakukan argumentasi. Quran memberikan sebuah counter argumentasi. Saya counter kembali. Namun argumentasi yang saya miliki dijatuhkan dan membuat saya terjatuh, tersungkur ke bawah. Dan saya tidak mampu bangun kembali. Diberikan argumentasi kembali, membuat tersungkur kembali. Sehingga apa? Saya tidak punya pilihan selain saya tunduk, patuh, dan akhirnya saya mengikuti Quran ini. Jadi dia menyerah tuh. Nah kadang dalam kehidupan kita juga, kadang permasalahan-permasalahan hidup kita membuat kita akhirnya mengatakan, ya Allah saya nggak mampu. Aku berserah kepadamu ya Allah. Ini adalah liya'budun. Dia ada ketundukan dengan penuh rasa cinta, kemudian ada kepasrahan di situ. Ketika berserah diri kepada Allah, namanya kan sebenarnya adalah Muslim. Muslim itu adalah berserah diri kepada Tuhannya. Jadi, orang yang ateis tadi ada ketundukan di dalam hatinya. Ada kesadaran itu. Kemudian ketika dia sholat, pasti bacanya tidak sempurna. Karena dia baru mempelajari Islam, dia baru memeluk agama Islam. Pertanyaannya, ketika dia berdiri sholat, ketika dia ruku dan sujud, dalam hatinya ada ketundukan, walaupun bacaannya tidak sempurna, apakah ini masuk dalam definisi liya'budun? Tentu masuk. Oke, sekarang kita lihat dengan contoh yang berbeda kembali. Ketika kita dalam sholat, kemudian tapi ada denial, ada pembangkangan. Kenapa Allah menakdirkan seperti ini? Saya kan sudah berusaha.
Kenapa takdir ini terjadi pada saya? Kenapa bencana, musibah ditimpakan kepada saya? Saya sudah beramal soleh, tapi dalam sholat saya sudah sholat, saya sudah meminta dalam sholat saya. Kenapa bencana, musibah didatangkan kepada saya bertubi-tubi? Dia belum menerima takdir itu. Dia belum menerima keputusan Allah itu. Pertanyaannya, orang seperti ini, dia sholat, namun apakah dia ada ketundukan? Apakah dia liya'budun? Dia belum menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, ini kan bahan introspeksi buat kita. Apakah kita sudah masuk liya'budun, melayani, ketundukan dengan penuh rasa cinta dan menyembah kepada Allah, sehingga kita akan berpasrah kepada Allah. Apapun yang Allah tentukan, baik buruk, dia akan menerima dengan penuh rasa sukaria, sehingga kehidupannya akan jauh lebih rileks dan dia akan lebih bahagia. Mudah-mudahan kita bisa memahami ayat ini lebih baik dan menjadikan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.